Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang pastinya akan memberkati kita. Tema ini menarik untuk kita bahas, maka dari itu mari kita sama-sama belajar akan tema ini. Siapkan hati dan pikiran, sama-sama kita mulai. Latar belakang konflik Israel dan Palestina, studi Alkitab. Sejarah konflik Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dengan klaim dan perspektif yang saling bertentangan. Melalui sudut pandang Alkitab, kita dapat mencari pemahaman mendalam tentang konflik ini dan berpotensi menemukan jalan damai. Konflik Israel dan Palestina. Sejarah konflik. Konflik ini bermula dari klaim teritorial antara Israel dan Palestina di wilayah yang sama. Mereka mengklaim wilayah tersebut adalah milik mereka. Israel merasa wilayah itu miliknya, dan sebaliknya juga Palestina merasa wilayah itu milik mereka. Mereka berdebat akan sejarah. Tetapi mari kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Firman Tuhan telah tegas memberitahukan, sangat nyata dan lengkap di sana. Gali firman Tuhan, maka kita akan menemukan 2. Perspektif Alkitab. Alkitab memberikan pandangan mengenai bangsa Israel dan wilayahnya, termasuk dalam konteks konflik ini. Kita tahu bahwa Israel menduduki wilayahnya, kemudian mereka harus mengalami peperangan dan kemudian kalah perang. Sehingga mereka harus ditawan dan dibawa ke Babel, dan terus-menerus demikian terjadi. Sehingga mereka tidak lagi menempati daerah mereka. Tetapi firman Tuhan tegas mengatakan bahwa mereka akan dikumpulkan, dikembalikan ketika mereka berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan. Hari depan penuh harapan dijanjikan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi kita harus melihat dari perspektif Alkitab. Tetapi tentu dari pihak yang lain tidak akan mau mengakuinya. Mereka akan punya perspektif sendiri terhadap wilayah yang mereka anggap milik mereka. 3. Analisis Alkitab. Alkitab dapat dijadikan alat untuk menganalisis klaim kedua belah pihak dalam wilayah tersebut. Di dalam Alkitab telah tegas menceritakan dari kisah nabi-nabi, raja-raja. Di sana jelas memberitahukan bahwa bangsa Israel memang dahulu ada satu, kemudian pecah Israel utara dan selatan, dan kemudian keduanya ditawan oleh bangsa-bangsa, sehingga mereka harus meninggalkan wilayah itu. Tapi janji Tuhan kepada Nabi Yeremia akan mengembalikan mereka kembali ketika mereka berseru, berharap kepada Tuhan. Dan panjang cerita akan hal ini, saya tidak akan bahas terlalu dalam. Relevansi Alkitab dalam penyelesaian konflik. Ajaran Alkitab mengajarkan nilai-nilai kasih, perdamaian, dan keadilan yang dapat menjadi dasar penyelesaian konflik. Alkitab jelas memberitahukan solusi
penyelesaian dari konflik antara dua negara ini, yaitu dengan cara jalan damai, dengan menunjukkan atau mengajarkan nilai-nilai kasih dan keadilan yang dapat menjadi dasar penyelesaian konflik. 2. Visi damai. Tentunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau seluruh negara menginginkan tidak terjadi peperangan, menginginkan terjadinya perdamaian. Mereka tidak menginginkan yang namanya peperangan ini. Alkitab memberikan visi damai di mana semua pihak hidup berdampingan dalam harmoni tanpa kekerasan. Firman Tuhan jelas mengatakan kita hidup harmoni tanpa kekerasan. Karena yang dirugikan adalah warga sipil atau warga kita sendiri yang terkena bom, ledakan, dan semuanya. Lalu yang ketiga, pendekatan komprehensif. Alkitab memberikan panduan komprehensif untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan aspek sosial, politik, dan spiritual. Aspek sosial antara bangsa Israel dan Palestina akan rusak sosialnya karena ledakan, bom, dan sebagainya. Dan politik dimainkan di sana. Bahkan negara lain juga memainkan politiknya. Negara A akan berkata, saya dukung bangsa ini, saya dukung negara ini, dan itulah permainan politik di sana. Kita tidak mau hal itu terjadi. Mari kita perhatikan dan mencari solusi penyelesaiannya dari aspek sosial, politik, dan spiritual. Ingat, secara spiritual jelas. Kedua ini, negara sudah katakan negara religius, negara yang cinta Tuhan. Mari kita selesaikan dengan cara religius. Bahwasanya manusia yang ada adalah ciptaan Tuhan, tidak boleh kita bumi hanguskan dan lakukan kekerasan. Rekonsiliasi dan upaya damai. Perjanjian damai. Upaya rekonsiliasi antar Israel dan Palestina melalui perjanjian damai telah dilakukan. Nah, akan tetapi Palestina yang di bawah organisasi Hamas melakukan peperangan, melakukan serangan. Demikian juga Israel melakukan balasan, sehingga gempuran, bom, dan banyak hal lagi yang terjadi di sana, bahkan banyak manusia yang berjatuhan. Berikutnya, protes damai. Masyarakat berpartisipasi dalam aksi damai untuk memperjuangkan penyelesaian konflik secara non-kekerasan. Jadi kita harus protes. Artinya, protes dalam arti kita harus menyatakan bahwa ini harus dilakukan secara jalan damai, bukan dengan cara kekerasan. Kalau dengan kekerasan, maka suatu ketika nanti pasti akan ada kekerasan lagi. Maka dari itu harus rekonsiliasi dan upaya damai. Berikutnya, bantuan kemanusiaan. Tentunya bangsa-bangsa lain yang melihat kondisi bangsa yang sedang berperang ini prihatin. Tentunya mereka juga akan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia demikian juga memberikan bantuan kemanusiaan. Bukan hanya kepada satu negara saja, tapi mestinya harus adil diberikan. Dan di antara itu paling atas adalah kita harus mengupayakan rekonsiliasi dan upaya damai. Upaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang berdampak konflik telah dilakukan. Tantangan dalam penyelesaian konflik, kebijakan dan keamanan. Masalah kebijakan dan keamanan menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan konflik ini. Karena bisa saja di depan, di kertas, kita damai, tetapi di belakangnya tidak. Mereka malah mempersiapkan untuk melakukan perang lagi. Sementara pihak lain merasa karena sudah damai, mereka tidak ada persiapan dan sebagainya. Itu bisa bahaya. Itu makanya kebijakan dan keamanan. Kedua, ketidakpercayaan. Adanya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak sulit untuk diatasi dan menjadi hambatan dalam menyelesaikan konflik. Mereka tidak percaya kalau negara A sudah angkat tangan atau sudah berdamai dan tidak lagi melakukan yang namanya peperangan atau serangan. Maka dari itu sulit untuk
ditempuh jalan yang demikian. 3. Masalah sejarah. Sejarah panjang konflik ini menyulitkan pencarian kesepakatan yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Karena si A merasa itu adalah teritorial. Dia klaim itu teritorial ya. Si B juga demikian. Jadi karena sejarah yang panjang yang demikian, maka untuk mencari kesepakatan agak lebih rumit atau sulit untuk ditempuh. Tapi kita harus coba untuk menempuh jalan yang namanya rekonsiliasi dan upaya perdamaian. Kesimpulan dan pandangan person. Tidak ada solusi yang mudah dan menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Namun dengan pendekatan yang komprehensif dan adanya semangat rekonsiliasi, terbuka kemungkinan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di masa depan. Kita harus ingat bahwa kehidupan ini bukan hanya sebatas hidup kita, tapi hidup ini berkelanjutan. Si A akan menikah dan punya anak dan punya cucu dan seterusnya. Artinya, hidup ini akan berkelanjutan. Kalau kita terus-menerus melakukan cara yang demikian, perang dan perang terus, maka bagaimana dengan keturunan kita, generasi kita berikutnya? Mereka akan terancam dan terancam terus. Mereka ketakutan, khawatir terus. Jadi, solusi yang diberikan tadi di atas, mari kita tempuh. Dan juga kita harus memikirkan keberlanjutan di masa depan. Orang-orang dari bangsa Israel maupun Palestina, pikirkan generasi anak muda, anak-anak, dan cucu-cucu kita. Terima kasih sudah mendengarkan cara menyelesaikan atau latar belakang konflik antara Israel dan Palestina. Sudah jelas cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menempuh upaya perdamaian, rekonsiliasi, dilakukan secara konfrensif dan dilakukan dengan berdialog dan menempuh jalan perdamaian. Terima kasih. Apabila sahabat punya komentar, nasihat, bahkan kritikan, silahkan tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.